Makam Raja Keci atau marhum Buantan ini terletak di Desa Langkai, Kabupaten Siak. Desa tersebut dahulunya merupakan pusat kerajaan Siak yang pertama. Pendirinya adalah Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah dan sering disebut dengan Raja Keci pada tahun 1725 sampai 1746 Masehi. Dahulunya beliau gigih berjuang membela kehormatan dalam merebut kembali kekuasaan ayahandanya di Johor yang kemudian diperolehnya kembali. Raja Keci ini wafat pada tahun 1745 dan dimakamkan di Buantan dengan gelar marhum Buantan. Baiklah, sekarang saya berada di Istana Siak. Nama Istana Siak ini adalah Asiraya Hasimiyah. Kerajaan Siak ini didirikan pada tahun 1723 oleh Raja Keci atau Raja Siak yang pertama. Istana Siak ini dibangun oleh Sultan Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin pada tahun 1889 dan selesai pada tahun 1893. Untuk itu, kita akan mengetahui asal-usul Islam masuk ke Siak. Asal-usul Islam masuk ke Siak identik dengan kerajaan Siak yang identik dengan Islam, yaitu bangunannya perpaduan antara Arab dan Eropa. Sementara itu, hubungan antara Sultan dengan Islam adalah pada mulanya asal-usulnya dari Johor, Malaysia, Melayu. Sementara itu, pada Sultan Siak yang ke-6, ini merupakan keturunan dari Arab karena pada saat itu mereka tidak mempunyai anak dari laki-laki. Kemudian mereka memilih untuk menikah dengan keturunan Arab. Dari Sultan yang ke-6, ke-7, 8, 9, 10, 11, dan 12 adalah keturunan dari Arab. Sultan Siak yang ke-12 yaitu Sultan Syarif Qasim II, yang mana itu menjadi bendara yang ada di Pekanbaru. Seperti yang kita ketahui, di dalam Istana Siak ini terbagi menjadi dua lantai, yaitu lantai bawah dan lantai atas. Lantai bawah yang umumnya digunakan untuk rapat persidangan antara sultan. Sementara lantai atas dipergunakan untuk tempat beristirahat sultan dan merupakan tempat istirahat para tamu undangan. Tapi sekarang dalam istana
Masjid Syahabuddin merupakan saksi sejarah hadirnya kerajaan Melayu Islam di Siak Sri Indrapura. Masjid ini dibangun pada tahun 1926 Masehi pada masa Sultan Al-Said Al-Qasim Abdul Jalil Syaifuddin yang merupakan raja kerajaan Siak yang terakhir. Arsitektur bangunan masjid ini perpaduan antara bangunan Timur Tengah Turki dan Melayu. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, seluruh aset kerajaan diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia, sehingga masjid ini dijadikan masjid kecamatan. Lalu masjid ini naik menjadi masjid kabupaten. Selain itu, Masjid Syahabuddin ini juga menjadi masjid bersejarah di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kompleks Makam Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II yang bernama lengkap Sultan Al-Sayyid Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin, di mana ia memerintah pada tahun 1915 sampai 1945. Beliau merupakan Sultan Siak yang ke-12 atau Sultan Siak yang terakhir. Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Qasim II berangkat ke Tanah Jawa untuk menemui Presiden Soekarno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan dan uang sebesar 10.000 gulden. Sejak itu beliau bermukim di Jakarta dan baru pada tahun 1960 beliau kembali ke Siak. Beliau meninggal pada tahun 1968 di Rumbai, Pekanbaru. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di belakang Masjid Sultan, yaitu Masjid Syahabuddin, di kota Siak. Di kompleks pemakaman ini terdiri dari makam Sultan Syarif Qasim beserta permaisuri Tengku Agung Sultanah Latifah dan Tengku Maharatu beserta. Kompleks Makam Koto Tinggi. Makam ini merupakan kompleks makam para raja-raja Siak. Di kompleks makam ini terdapat 5 makam, namun yang hanya ditemui adalah 4 makam sultan. Di antaranya terdapat makam Sultan Al-Sayyid Syarif Ibrahim Abdul Jalil Jalaluddin, Sultan Siak ke-7, Sultan Al-Sayyid Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin, Sultan Siak ke-9, Sultan Syarif Qasim I, Sultan Siak ke-10, dan Sultan Al-Sayyid Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifuddin, Sultan Siak ke-11. Namun Sultan Siak ke-8 tidak ditemui di dalam kompleks makam ini. Di dalam kompleks makam ini terdapat juga makam keluarga kerabat kerajaan lainnya. Kompleks makam Koto Tinggi terletak di pusat kota Siak, Kabupaten Siak. Kompleks makam ini berukuran 15 x 15 meter per kubik. Nisan dari makam yang terdapat di sini semuanya berukiran sangat rumit dan indah, terbuat dari kayu marmer. Di samping makam ini terletak pula makam pahlawan Siak atau Taman Bahagia Siak. Baiklah, kita sekarang menuju ke makam Tengku Buang Asmara atau Sultan Siak kedua.
Dari Istana Siak, kita menempuh waktu 15 menit sampai 20 menit menuju ke makam Buang Asmara. Kita akan melewati Jembatan Siak, Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Setelah sampai di Mampura, kita akan menempuh waktu 5 menit menuju ke makam Tengku Buang Asmara. Sampai di makam ada bertanda, di situ ada gerbang yang bertulisan makam Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara atau dikenal dengan Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah. Tengku Buang Asmara ini adalah anak ketiga dari Raja Kecik, yang mulanya pusat kerajaan itu terletak di Buantan Besar, dan pada tahun 1750 Masehi, Sultan memindahkan pusat kerajaan dari Buantan ke Mampura. Setelah ia memerintah selama 19 tahun, dan setelah kerajaan Siak kukuh pada tahun 1765, beliau mangkat dan diberi gelar Marhum Mampura. Inilah makam Tengku Buang Asmara yang terdapat di Sungai Mampura. Tengku Buang Asmara ini adalah raja kedua Siak. Di sini juga disediakan buku tamu dan Yasin. Mana tahu pengunjung mau membacakan Yasin untuk memanjatkan doa kepada Tengku Buang Asmara ini. Di sebelah makam Tengku Buang Asmara ini terdapat beberapa makam juga. Makam Tengku Asmara ini terdapat di tepian Sungai Anak Mampura. Di kompleks makam Tengku Buang Asmara terdapat kamar kecil yang digunakan untuk berwudu atau membuang air kecil.
Komplek pemakaman marhum Pekan merupakan komplek pemakaman dari pendiri kota Pekanbaru bersama keluarga dan kerabat dekatnya. Mereka yang dimakamkan di kawasan ini berasal dari keluarga kerajaan Siak yang kemudian memerintah di Pekanbaru. Ada beberapa makam yang ada di bangunan komplek pemakaman tersebut, di antaranya adalah Makam Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah atau marhum Bukit. Ia dikenal juga dengan nama Sultan Alam atau Tengku Alam atau Raja Alam yang merupakan Sultan keempat Kerajaan Siak atau ayahanda dari marhum Pekan. Ia memindahkan Kerajaan Siak dari Mempura ke Bukit Senapelan atau Kampung Bukit yakni pada tahun 1762. Berikutnya yaitu makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau marhum Pekan. Marhum Pekan merupakan Sultan kelima Kerajaan Siak, dikenal sebagai pendiri kota Pekanbaru, di mana sebelumnya telah dirintis oleh ayah beliau, yakni sebuah pekan atau pasar yang ramai dan kemudian menjadi cikal bakal didirikannya kota Pekanbaru. Di dalam komplek pemakaman marhum Pekan terdapat makam Syahid Osman Shahabuddin atau marhum Barat. Ia merupakan menantu dari Raja Alam. Ia dikenal sebagai salah seorang panglima kerajaan Siak sekaligus ulama terkemuka kerajaan. Di dalamnya juga terdapat makam Sultanah Khadijah atau Deng Tijah atau istri marhum Bukit. Berikutnya makam Tengku Embong Badriyah atau istri marhum Barat. Tengku Embong Badriyah yang merupakan istri dari Syahid Osman juga dimakamkan bersama di tempat tersebut. Dan yang terakhir, makam Syahid Zain Al-Jurfri atau Tengku. Kali ini saya akan membawa anda melawati makam Sultan Yahya Siak yang terletak di Kampung Cik Dijah, Rumah Terengganu. Jom. Almarhum Sultan Yahya Siak atau nama penuhnya Almarhum Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah adalah Sultan Siak yang ke-7. Baginda telah memerintah pada tahun 1782 sehingga 1784 Masihi. Di sinilah terletaknya makam Almarhum Sultan Yahya Siak yang terdapat di Kampung Cik Dijah, Rumah Terengganu. Selain daripada makam ini, terdapat juga beberapa makam lain yang berada di sekitar tanah perkuburan ini. Mengikut keterangan pada batu tanda di sini, Sultan Yahya Siak menaiki tahta kerajaan Siak pada tahun 1782. Setelah Raja Alam merampas tahta kerajaan Siak, Sultan Yahya telah berunding ke Letih dan kemudian ke Tanjung Pati di Dungu Terengganu. Kami juga telah bertemu dengan Tuan Haji Syamsuddin bin Yusuf, seorang bekas guru yang sangat arif tentang sejarah pertemuan makam Sultan Yahya Siak ini. Cikgu, boleh cikgu ceritakan sedikit macam mana orang boleh berjumpa dengan makam Sultan Yahya Siak itu? Sebenarnya makam Raja Siak itu terbagi lama di Kampung Cik dulu Kampung Tanjung Pasir. Setahu saya bahawa masa saya kecil dahulu, kerana kampung ibu saya ialah di Kampung Kupang, kurang persetangan dengan makam Raja Siak. Saya masa kecil dulu pernah pergi ke kampung itu dengan menaiki perahu dan juga berbawang masyarakat, dan kami selalu nampak bahawa dalam semua kawasan itu terdapat satu makam yang besar warna putih daripada Batu Muhammad. Lebih kurang dalam tahun 1450-an. Sehubungan dengan itu, pihak yang berkuasa di Bangun ini sudah mengambil berat tentang makam-makam itu. Kerana tanah itu telah dimiliki oleh orang bernamanya Dibuang. Tanah itu telah ditanam dengan pokok petak. Sehingga pertemuan itu telah disahkan bahawa itulah dapat satu makam Raja Siak. Hubungan dengan itu, Pihak Museum telah mengambil inisiatif
untuk mengetahui siapa sebenarnya